Oke. Baik, saudara-saudara, karena ini melanjutkan tadi, sambil menunggu kalian ada yang bertanya apa tidak dari kelompok 1. Jadi kalian meneruskan yang tadi ya, tentang pertempuran Surabaya. Jadi sekutu itu ketika kita merdeka, kita kan tidak diakui kemerdekaannya. Tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena kita dianggap sebagai buatan Jepang, karena para tokoh-tokohnya dianggap kolaborator Jepang. Karena itu Belanda dan sekutu tidak mengakui kemerdekaan kita. Tidak ada itu negara Indonesia. Itu prinsipnya begitu. Nah, karena mereka tidak mengakui negara Indonesia, berarti mereka tidak mengakui pemerintahan Indonesia. Kalau pemerintah Belanda menyebut pemerintah Indonesia sebagai gerombolan penjahat. Itu sebutannya. Nah, saudara-saudara, karena sekutu tidak mengakui Indonesia, pemerintah Belanda juga tidak mengakui Indonesia, nah Belanda menganggap dirinya sebagai pelanjut dari Jepang. Jadi ketika Jepang kalah, Belanda yang menjadi pemerintahnya. Ini beda dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggap Belanda sudah berakhir tahun 42. Jadi ketika Jepang kalah tahun 45, Indonesia tidak bisa diserahkan ke Belanda, tetapi tetap diserahkan kepada orang Indonesia sendiri. Nah, inilah perbedaannya. Nah, sekutu pada awalnya berpihak kepada Belanda. Karena itu mereka ingin menjalankan tiga tugas sekutu ya. Pertama, melucuti senjata tentara Jepang. Di tentara Jepang yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu ditangkap, dilucuti senjatanya, supaya mereka tidak bisa melawan. Dan itu mereka dipulangkan ke Jepang, tapi ada tugas lain yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh sekutu. Apa itu tugasnya? Membebaskan interniran atau orang yang ditahan oleh Jepang selama perang 42-45. Nah, yang ditahan oleh Jepang itu siapa saja? Itu pertama anggota militer, karena Belanda itu kan bagian dari sekutu. Jadi tentara-tentara sekutu pada tahun 42 baik yang ditahan, yang ada di Indonesia ya, ditahan. Nah, ini harus dikeluarkan. Nah, selain anggota militer, juga anggota sipil, bahkan keluarganya itu ditahan, dan mereka harus dikeluarkan. Nah, dalam rangka itulah mereka menyebar di mana? Menyebar di Jakarta, di Tanjung Priuk, kemudian di Semarang. Pelabuhan Semarang apa ya namanya? Ada tahu nggak? Tanjung Mas kalau nggak salah Pak namanya. Tanjung Mas ya. Oh iya. Ya, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak. Nah, Jawa itu dikuasai oleh sekutu itu di tiga itu. Kemudian di Sumatera itu di Medan dan di Padang. Nah, saudara-saudara, sekutu itu terdiri dari Inggris, Amerika, Perancis, Belanda, dan beberapa negara Eropa Barat lainnya. Nah, awalnya Indonesia ini menjadi bagian dari tentara Amerika. Cuma tentara Amerika mendapatkan tugas langsung ke Jepang. Sehingga tentara Inggris yang sudah ada di Singapura, di Malaysia, itu diperintahkan untuk juga menguasai Indonesia. Karena tentara Amerikanya langsung ke Jepang. Nah, di sini tentara sekutu itu didominasi oleh Inggris. Karena Inggris punya banyak jajahan di wilayah Semenanjung Malaya. Nah, Inggris dengan Belanda sudah ada perjanjian bahwa Inggris akan menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda. Nah, tadi yang pertempuran Surabaya, kelompok 1, itu nanti
dilengkapi dengan peta ya, peta Surabaya, kemudian kalau bisa informasi tentang pasukan yang datang ke Surabaya. Nah, saudara-saudara, dalam rangka ini pasukan Sekutu menyebar pasukannya masing-masing satu divisi di setiap provinsi. Ya, 3 divisi di Sumatera, Padang, yang paling penting Jawa. Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena Jakarta masih masuk Jawa Barat, hitungan yang lama ya. Nah, di situ disebarlah pasukan Sekutu. Nah, pasukan Sekutu disebar di Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak dengan menggunakan kapal. Jadi tidak menggunakan udara ya, tapi menggunakan laut. Nah, di Surabaya terjadi pertikaian. Tidak hanya di Surabaya, nanti di semua tempat jadi pertikaian. Kenapa jadi pertikaian? Karena pertama, Sekutu tidak mengakui keberadaan negara Indonesia, tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak mengakui negara Indonesia, dan tidak mengakui pemerintah Indonesia. Nah, yang kedua, ternyata di dalam tentara Sekutu ada tentara Belanda yang di dalam literatur kita disebut membonceng. Sebenarnya tidak membonceng, memang mereka sudah ada kerjasama. Jadi tentara Belanda dari negeri Belanda itu datang untuk apa? Untuk pengambil alihan. Makanya mereka membentuk pemerintahan sipil yang dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda disebut jangan Nika ya, Nika. C-nya dibaca K. Nika ini kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan itu singkatannya sama Inggris dengan Belanda. Dalam bahasa Belandanya Nederland Indisch Civil Administrasi. Kalau dalam bahasa Inggris Nederland English Civil Administration. Ini mirip sama ya. Jadi administrasi itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia pemerintah. Jadi kan Nederland Indisch Civil Administration. Jadi pemerintahan sipil Hindia Belanda. Nika. Nah, Nika ini diproyeksikan akan menjadi pemerintahan peralihan dari Jepang. Di Surabaya itu pemerintahannya ternyata Sekutu ditentang di Surabaya. Tadi kelompok 1 sudah menjabarkan mulai Oktober itu ketegangan mulai terjadi karena September tentara Sekutu datang, Oktober mulai beraktivitas di Surabaya. Kemudian di akhir Oktober itu mulai terjadi pertempuran karena pada saat yang sama tentara Indonesia juga melakukan pelucutan senjata dari tentara Jepang. Jadi ada 2 yang melakukan pelucutan senjata, tentara Sekutu dan tentara Republik. Nah, senjata itu untuk digunakan untuk berperang. Nah, kalian harus tahu, tidak mungkin kita berperang dengan bambu runcing. Bambu runcing itu cuma buat latihan ketika zaman Jepang, latihan perang, itu karena tidak ada senjata beneran pakai bambu runcing. Coba Anda bayangkan ya, apa bisa kita ini melawan senapan tembakan dengan bambu runcing. Jadi nalar kita harus tahu bahwa itu adalah mitos bambu runcing. Kita tidak perang dengan bambu runcing, kita perang dengan senjata Jepang yang kita ambil. Nah, senjata Jepang itu yang kita ambil digunakan untuk perang. Memang di kita menjadi kekurangan.
Jadi satu senjata bisa dipakai untuk 4-5 orang. Kalau tentara sekutu, satu orang satu senjata. Itu bedanya, ya. Jadi kita perangnya tetap dengan senjata, bukan dengan bambu runcing. Kalau bambu runcing kan jarak dekat. Nah, peristiwa Surabaya itu pertempuran itu akhirnya mulailah terjadi negosiasi. Kalau gitu kita damai, berunding di Internasio antara pemimpin sekutu di Surabaya itu adalah Malabi akan berunding dengan pemimpin TKR. Nah, sebelumnya kita di Oktober itu kita mengubah BKR menjadi TKR. Tanggal 5 Oktober, makanya dianggap sebagai hari kelahiran tentara. Jadi BKR tanggal 22 Agustus, kemudian TKR tanggal 5 Oktober. Dibentuklah tanggal 5 Oktober TKR, dan pemimpin TKR di Surabaya itu berunding dengan Malabi. Nah, di tengah perundingan itulah Malabi tewas. Tewasnya bukan ditusuk sama bayonet atau dengan bambu runcing. Ada dua versi tewasnya itu. Ada yang bilang ditembak, ada yang bilang dilempar granat. Jadi itu ditembak jarak jauh, berarti itu sniper. Malabi ada di mana? Di dalam mobil. Matinya itu. Nah, karena Malabi mati, tewas, tentara Inggris marah. Tentara kan kalau yang meninggal prajurit aja mereka akan menuntut balas, apalagi yang meninggalnya pimpinannya, jenderalnya. Nah, inilah yang menyebabkan Malabi meninggal, kemudian tentara sekutu marah dan memberikan ultimatum kepada seluruh pimpinan tentara yang ada di Surabaya. Dalam pandangan sekutu, Malabi tewas akibat ditembak oleh tentara Indonesia. Karena itu, tentara Indonesia harus bertanggung jawab. Nah, itulah yang dikatakan Malabi, tetapi tidak ada buktinya apanya. Nah, kemudian akhirnya jadi tentara sekutu memberikan ultimatum. Ultimatumnya apa? Ultimatumnya semua tentara Indonesia atau orang-orang yang bersenjata itu menyerahkan senjatanya. Kalau tidak menyerahkan senjata, nanti akan didepur Surabaya. Nah, saudara-saudara, pilihan ini menyerah atau melawan, itu pilihan orang-orang Surabaya ya. Dan Surabaya ternyata memilih untuk menyerang, melawan, tidak menyerahkan senjatanya. Nah, nanti pejuang-pejuang Republik dari luar Surabaya, dari Ponorogo, dari Malang, itu bantu semua. Bahkan tidak hanya dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, itu semuanya memperkuat Surabaya. Itu memang pertempuran terbesar dalam proses peralihan kekuasaan di Indonesia. Yang pertama ya, yang kedua nanti agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, di sini Belanda dan Inggris itu bersatu di situ. Bersatu atas nama sekutu. Terjadi perang. Perang itu di bulan Oktober, November. Nanti Surabaya bisa direbut, tapi di bulan Desember. Itu rebut oleh tentara Inggris, tapi dia hanya menguasai wilayah perkotaan. Wilayah daerah, desa, kampung, di luar kota itu dikuasai sama tentara Republik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentara sekutu tidak bisa menjalankan tugas ketiganya, yaitu membebaskan para tahanan interniran yang ada di
pedalaman Jawa Timur. Nah, karena itu nanti endingnya, ini kelompok 1 tidak membahas endingnya. Jangan membahas dampaknya. Kalau dampak itu bisa ngarang-ngarang. Endingnya itu nanti mereka pada akhirnya mengakui pemerintah Indonesia. Apa bukti mereka mengakui? Akhirnya sekutu meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk mengawal mereka mencari membebaskan tahanan perang yang ditahan Jepang yang ada di luar kota Surabaya. Itu nanti endingnya sama di semua tempat seperti itu. Maka itu nanti datang presiden, wakil presiden, kalau nggak salah Menteri Pertahanan ya Agus ya. Jadi datang ke semua ke Surabaya dan akhirnya sekutu bisa melaksanakan tugasnya. Nah, itu adalah peristiwa heroik pertama dalam kemerdekaan kita. Nah, peristiwa ini dikenang sebagai Hari Pahlawan karena memang pertama kali itu perang yang sangat besar. Cuma nanti kelompok 1 diperbaiki ya Gus ya. Diperbaiki biar merucutnya ke sana. Tinggal PPT-nya jangan terlalu ringkas. Kalau ada hal-hal yang penting tadi yang dibicarakan nama Yusuf, itu harus ditulis di situ biar nanti orang lain tahu. Ya. Di orang Surabaya sendiri mengenangnya sebagai arek-arek Surabaya. Itulah kita sebagai kenapa itu dikatakan sebagai Hari Pahlawan, karena memang sekutu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebut Surabaya. Jadi itu dari segi anggaran, itu adalah anggaran paling mahal sekutu untuk menguasai satu kota Surabaya. Ya, nanti selanjutnya kalian akan mendengarkan lagi presentasi teman-teman kalian yang akan menguraikan perang di beberapa wilayah Indonesia yang ceritanya hampir serupa tapi beda tempat. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya tentang Surabaya? Oke. Sambil kalian nunggu, kita kayaknya jadwal balik lagi ke hari Senin ya, Gus ya. Oh, berarti mulai Senin besok ini bisa diisi lagi Pak jadwalnya, Pak? Iya, betul. Hari Senin. Karena saya rapatnya itu jam 9:30. Nanti kita jam 8 sampai 9:30. Setelah itu selesai ya. Tidak jam 9. Baik, Pak. Saya nanti di kampus sih. Cuma kita tetap daring ya. Yang kita nggak belum ketemu. Meskipun saya kepengen juga ketemu sama kalian. Kangen ya. Kalau kangen sama Agus nanti Pak ini lagi dikiranya home break ya. Kalau kangen sama Kori, tadi kiranya ada macam-macam. Kangen sama semuanya. Sama Agus, sama Kori, sama semua. Udah lama nggak ketemu. Oke. Jadi nanti Senin kita kuliah lagi ya. Kuliah lagi jam 8. Biasa jam 8. Sampai 9:30 saya ikut rapat. Setelah itu kita sudah selesai sampai 9:30. Baik, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 kalau punyanya nggak apa-apa. Ini jurnalisme kepariwisataan siapa sih? Idrus, Pak. Idrus. Ya. Jadi ada yang nggak masuk lagi nih. Oke. Tadi ada berapa orang yang lagi izin sih, Pak? Lagi apa? Ada izin. Oh, izin. Ya, karena ada keperluan lain tuh. Oke. Kalian di sini ada kuliah lagi nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Jam berapa? Sejarah dunia kontemporer. Jam 3, Pak. Jam 3 ya. Oke, ada yang ditanyakan tentang ini Surabaya pertempuran. Ini
Siapa nih? Idrus nih. Idrus silakan terus. Ya Bu, lambai tangan mau makan atau mau nanya? Maaf Idrus. Pak, barusan ganti nama, Iya. banyak pencet. Oh, jadi kamu nggak mau nanya? Belum sih. Silakan. Kalau saya yang nanya boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Dari literatur yang saya baca itu kan tentang pertempuran Surabaya tidak disebutkan alasan mengapa Hari Pahlawan jatuh pada 10 November. Sedangkan periode pertempuran itu dimulai sejak kisaran 27 Oktober hingga Desember. Tepatnya jatuh pada jatuhnya Surabaya pada 1 Desember. Nah, dengan alasan apa sih Pak? Kenapa Hari Pahlawan disebutkan jatuh pada tanggal 10 November? Sementara pertempuran yang sangat panjang terjadi pada 11 November hingga awal Desember itu Pak. Karena dari literatur yang saya baca itu nggak ada sumber yang menyebutkan alasan khusus kenapa hari tersebut pahlawan. Baik. Kalau Terima dari kasih ya, Agus. Jadi pertempuran itu dimulai memang dari bulan Oktober. Pertempuran sporadis skala kecil ya. Skala kecil. Nah, tanggal 10 itu adalah batas akhir ultimatum dari sekutu terhadap Indonesia. Nah, tanggal 10 itu kan tentara sekutu menyerang semua tuh dari darat, laut, udara, menyerang Surabaya. Tapi Surabaya tidak berhasil dikuasai oleh sekutu saat itu. Makanya terjadi pertempuran lanjutan sampai bulan Desember ya. Desember itu kan lama itu pertempurannya. Oke, pertanyaannya kenapa itu dikatakan Hari Pahlawan dan tidak ada literatur yang menjelaskan itu? Memang tidak ada. Penetapan Hari Pahlawan itu sebuah keputusan politik dari pemerintah. Karena pemerintah pada saat itu sedang kondisi perang, sehingga harus mengingat bahwa Indonesia adalah bangsa pejuang. Salah satu buktinya yaitu peristiwa Surabaya. Dan korbannya banyak gitu. Korbannya banyak, ya itu karena korbannya orang nggak pakai senjata. Jadi dibom, mereka tidak tahu kalau ada pesawat apakah melambai tangan atau jatuh kurap gitu, atau telentang gitu. Kan mereka rata-rata nggak tahu teknik militer. Jadi ada orang Surabaya begitu ada pesawat bukannya nunduk, dia malah melambai-lambaikan tangan itu. Nah, ini apa namanya? Karena kita memang tidak tahu, para pemuda itu tidak hanya sedikit yang diajarkan teknik dasar militer. Jadi memang karena jumlahnya banyak kali. Itu kalau yang mati itu kita banyak itu. Kita lebih banyak yang mati di pihak Indonesia daripada pihak sekutu. Coba kan kita orangnya banyak. Kita ada 1 juta, kalau mati 200 kan nggak terasa. Dibanding orang cuma ada 200, matinya sampai 100 kan terasa. Nah, ini jumlah korban kita lebih banyak. Cuma jumlah biaya yang dikeluarkan kita lebih sedikit dari sekutu. Sekutu biayanya sangat besar. Membawa, kan nanti banyak bantuan datang tuh. Tentara sekutu nanti banyak mengirim bantuan dari Jakarta, dari berbagai daerah, dikirim untuk menambah kekuatan sekutu di Surabaya. Jadi itu bisa intinya itu adalah sebuah keputusan politik tentang Hari Pahlawan, dan itu jauh setelah, berapa tahun setelah itu baru kita menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Kenapa itu diperingati? Karena bangsa ini perlu mitos, semua bangsa perlu mitos. Kita banyak menciptakan mitos, mitos Hari Pahlawan. Ya kan, nanti kenapa pahlawan yang lain tidak dikenang sebagai Hari Pahlawan? Misalnya, kenapa Medan Area tidak dikenang sebagai Hari Pahlawan? Masalah pertempuran juga. Kenapa yang nggak dikenang ya Ambarawa? Ambarawa tuh kita menang tuh, memukul mundur pasukan sekutu. Nanti siapa yang Ambarawa?
Kelompok berapa Mbak Rawa? Itu nanti Dua, Pak. itu adalah dua ya, besok ya. Ya itu adalah sejarah pertempuran yang dimenangkan oleh orang Indonesia. Nanti pemimpinnya sangat terkenal, itu Sudirman. Jadi nanti menjadi dulu namanya Kolonel Sudirman, kemudian menjadi Panglima Besar Sudirman. Karena memang Sudirman berhasil memukul mundur tentara sekutu. Jadi memang cerita tentang perang ini, tentang perang, dan perang ini karena memang ada dua kepentingan yang berbeda, dan kepentingan itu tidak bisa diselesaikan. Sama dengan kita kan, kalau kita ribut, kalau nggak bisa diselesaikan dengan ngobrol, ya berantem. Nah, perang juga begitu. Ini tidak ada perundingan, kita perang. Ya, kenapa kita perang? Ya, karena Belanda tidak mengakui tiga hal itu. Tidak mengakui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, tidak mengakui negara Indonesia, dan tidak mengakui pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia ingin diakui tiga-tiganya. Pemerintah Indonesia minta Sekutu dan Belanda mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Karena Indonesia sudah merdeka, karena itu bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Nah, nasibnya sudah ditentukan, itu mendirikan negara Republik Indonesia. Dan untuk menjalankan negara ini ada pemerintah Indonesia. Yaitu tidak diakui oleh Belanda dan Sekutu. Jadilah perang. Bagus ya. Oke, ada lagi yang tanya kan? Agus ada lagi? Sudah Pak, kalau dari saya. Oke, silakan. Marcel, Pak, saya mau silakan tanya Marcel. Pak. Jadi gini Silakan. Pak, mengenai Surabaya saya pernah membaca ya Pak, bahwa sebenarnya Surabaya itu kan karena dari sejak zaman Belanda itu kan sebagai pangkalan angkatan lautnya. Nah, Surabaya juga saya pernah baca juga sebenarnya Surabaya itu juga masuk kota yang penting untuk pejuang karena disitulah ada gudang senjata terbesar di Indonesia, gudang senjata Jepang. Makanya mungkin itu benar nggak sih Pak, kalau misalnya sebenarnya tuh persenjataan di gudang senjatanya Angkatan Laut Jepang itu direbut sama pejuang dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Yang akhirnya seluruh pejuang-pejuang itu membalasnya dengan ikut serta di pertempuran Surabaya, Pak. Ya, memang Surabaya itu kota penting ya. Kota penting dari dulu, dari zaman Belanda. Kota-kota penting itu kan, ini kan perangnya ada di kota-kota penting. Jakarta, di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, itu kota penting tuh, 4 kota itu. Padang kan ada pelabuhan di sana ya. Nah, Jakarta kenapa tidak ada pertempuran? Karena Jakarta itu dianggap sebagai wilayah internasional, wilayah damai. Jika di Jakarta tidak ada pertempuran, tapi di pinggir Jakarta itu ada pertempuran. Pinggir Jakarta itu di Bekasi, itu ada pertempuran. Kemudian di Tangerang, itu ada pertempuran. Tapi dalam Jakarta tidak. Nah, kaitan dengan Surabaya, Surabaya itu memang pusatnya senjata Jepang. Nah, senjata Jepang ini, nanti kalian cari versinya ya. Apakah direbut atau diserahkan oleh Jepang kepada Indonesia? Karena kalau orang Jepang lebih suka menyerahkannya ke Indonesia dibanding ke Sekutu. Nah, kalau Sekutu kan kalah perang. Kan orang Jepang itu yang menyerah itu kan yang di Tokyo, yang di Indonesia kan tidak menyerah. Jadi orang-orang Jepang yang di luar Tokyo itu masih ingin berperang terhadap tentara Sekutu. Nah, itulah yang menyebabkan mereka ya ketika tentara Republik mengambil senjata, mereka tidak melawan. Ya, tidak melawan, toh nanti nggak diambil Republik sama aja, maka nanti kan diambil sama tentara Sekutu. Jadi apa yang Marcel bilang itu benar, Surabaya itu memang ada markas Jepang, tujuannya tuh menguasai senjata antara Sekutu dengan tentara Republik sama tujuan, gitu ya.
Jadi terjadi perang. Baik, Pak. Berarti sebenarnya untuk tujuan awal dari sekutu di Surabaya itu berarti sebenarnya udah gagal total dong, Pak. Karena senjatanya semua udah diambil sama pejuang. Tidak semua, kan sebagian aja. Sebagian kan tentara Indonesia cuma sebagian kecil merebut senjata. Karena itu di orang tentara Indonesia itu satu senjata itu dipakai sama 5-6 orang. Nah, ketika giliran gitu ya, kayak kamu di satu kelompok berapa orang nih? Kamu satu kelompok 5 apa 6? 4 ya, 3. 4 satu orang, Pak. Ya, 4-3. Jadi satu orang satu senjata. Jadi ketika temannya nembak, yang lain nunggu gantian. Nah, lagi nunggu itu apes kena granat itu kan, mati jadinya. Jadi orang Indonesia baik yang mati itu. Jadi rakyat Indonesia baik yang mati, baik yang meninggal, tewas dalam ini. Apalagi yang percaya bahwa dia nggak mempan senjata itu, ngumpet di balik pohon misalnya. Itu kan ada mistis-mistisnya. Ada orang yang berani karena diyakinkan bahwa dia akan tidak terlihatan, saja bisa menghilang. Marcel juga kalau teman-temannya bilang, Marcel ngilang nggak ada itu. Nanti Marcel lama, bener saya bisa ngilang kali ya. Gitu. Ya itu kan tingkat keyakinan. Dan orang Indonesia tuh baik yang mati di dalam Surabaya. Cuma kita menang karena jumlah kita banyak. Rakyat Surabaya kehilangan 300 orang tidak terasa tuh, kehilangan 500 dalam perang. Karena kan banyak, rakyatnya banyak. Oke, terima kasih Marcel. Ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Ya Pak, ya Pak, sama-sama Pak. Ya, di sini ada orang Surabaya nggak? Kalau saya kakek ini Pak, kakek buyut saya ini Surabaya itu juga ikut Pak ke pertempuran Surabaya. Makanya saya tahu lebih banyak juga dari kakek buyut saya cerita. Waktu saya kecil dia sering cerita soal pertempurannya bagaimana gitu. Jadi saya tahu gitu pertempurannya. Nah, di Surabaya itu ada hal yang penting. Itu keluarnya resolusi jihad dari NU. Karena NU kan ada di Jawa Barat, di Jawa Timur. Resolusi jihad, NU, kemudian memang simbol-simbol Islam ada di Surabaya. Misalnya teriakan Allahu Akbar. Nah, ini dari Bung Tomo ya. Ini ada hoax ini. Kalian kan biasanya lihat gambar Bung Tomo melihatan Allahu Akbar tuh di speaker ya. Speaker ambil latang begini ya. Pakai baju tentara. Itu sebenarnya gambar hoax gitu. Jadi Bung Tomo itu penyiar radio. Penyiar radio, dia itu menyemangati orang-orang Surabaya itu lewat siaran radio. Jadi tidak benar tuh Bung Tomo teriak-teriak di lapangan, ayo rakyat Surabaya lawan Inggris, Allahu Akbar, Allah, karena keburu mati duluan dia kalau di lapangan. Jadi rasional kita harus jalan ya. Masa sih orang teriak-teriak di tengah lapangan pakai speaker, ayo rakyat Surabaya kita melawan sekutu, melawan Inggris, melawan Belanda, pakai teriak Allahu Akbar. Jadi faktanya adalah bahwa Bung Tomo meneriakan itu di ruangan sebuah radio. Sama dengan kalian nih, misalnya di dalam ruangan kalian menyemangati orang untuk datang ke kampus, kan bisa itu. Ya. Jadi di kita ini banyak mitos, banyak mitos-mitos yang orang sekarang tidak percaya bahwa Bung Tomo ketika meneriakkan Allahu Akbar itu tengah lapangan sesuai dengan gambar di buku yang ada di. Kan Bung Tomo pakai seragam militer tuh kan? Pakai seragam militer, kemudian dia berteriak di tengah lapangan. Itu kejadiannya 10 tahun setelah peristiwa 45 itu. Peringatan apa itu?
Jadi dia itu di depan mic gitu, bilang Allahu Akbar ya di dalam ruangan, nggak ngeliat orang. Ya, jadi jadilah pelajar atau mahasiswa sejarah yang cerdas. Kalau nanti jadi guru, kamu jangan mengumbar lagi tentang bambu runcing. Itu mitos itu bambu runcing. Bambu runcing kita nggak menang dengan bambu runcing. Kita menang tuh dengan senjata juga. Karena tidak ada berita orang Belanda mati karena bambu runcing. Kan itu bambu runcing. Oke, silakan. Ada yang tanya lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Silakan, Iya, Pak. Ayu. Kalau yang di Iya, Pak, makasih, Pak. Kalau yang di buku SNI jilid 6 itu ya, Pak. Kan di sini tuh ada kalimat gini, Pak. Pertempuran Surabaya itu kan udah berakhir ya, Pak. Terjadinya itu di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945. Tapi setelah pertempuran itu berakhir, ada lagi, Pak, pertempuran secara sporadis yang masih dilakukan. Nah, pertanyaan saya, kenapa markas pertahanan Surabaya itu dipindahkan dari yang Gunung Sari itu ke desa Lebaniwaras, Pak, yang sekarang itu terkenal sebagai markas kali. Karena di sini tuh di buku ini belum dijelaskan, Pak. Mungkin itu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Jadi pertempuran itu memang dimulai di bulan Oktober karena tentara Sekutu datang September. Oktober itu mulai pertempuran. Pertempuran biasa kecil. Pertama kecil, tapi terus menerus. Nah, puncaknya itu 10 November ketika tentara Sekutu habis masa ultimatumnya. Nah, kan Sekutu dengan kekuatan yang sangat besar akhirnya menguasai kota Surabaya. Nah, karena kota dikuasai oleh Sekutu, markas TKR itu pindah ke daerah. Karena nanti kita menerapkan perang gerilya. Metode perang yang nanti diterapkan juga oleh Vietnam, tentara Vietnam. Bedanya kan kita perangnya sebentar, kalau Vietnam perangnya puluhan tahun. Jadi kita metode yang digunakan Indonesia saat menghadapi tentara Sekutu, ketika kota dikuasai tentara Sekutu, tentara Republik ke desa-desa, termasuk markasnya itu pindah-pindah. Itu yang dikenal dengan perang gerilya. Perang gerilya itu kan dilakukan ketika persenjataannya tidak berimbang. Kan antara kita dengan Indonesia dengan Belanda tidak berimbang. Belanda lebih kuat. Kemudian dengan Inggris kita juga kalah. Jadi Belanda dan Inggris itu bersatu. Dan Belanda dan Inggris ini adalah tentara profesional yang terlatih. Persenjataannya juga modern. Sementara Indonesia tentaranya tidak terlatih, persenjataannya tidak modern. Dan di samping tidak modern, kita juga senjatanya kurang. Nah, karena itulah kita melakukan sistem perang gerilya. Jadi itu aja ya, kenapa pindah ke desa-desa? Karena memang kota dikuasai sama tentara Sekutu. Jadi tentara Indonesia itu tidak ada yang di kota. Nanti terjadi hampir di semua perang yang kalian bahas ya, di Medan, kemudian di Bandung. Kalau Bandung lebih sadis lagi tuh, dibakar kotanya. Dibakar sama orang Bandung. Kalau di Surabaya, kotanya terbakar karena diserang dari udara sama tentara Sekutu. Ya. Oke, terima kasih Ayu. Ada lagi tanyakan? Iya, Pak. Makasih, Pak, jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Nanti gini ya, untuk kelompok 1 diperbaikinya. Jadi yang lain juga sama perbaiki. PPT itu ada sama seperti makalah, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Cuma bedanya kalau makalah lewat tulisan, kalau PPT PowerPoint. PowerPoint-nya kalau bisa
Jangan gambar ya, karena gambar kalian pasti ngambil dari mana-mana. Bikin menarik skema-skemanya. Skema yang menarik kan banyak sekali template-template yang sudah ada di internet. Bikin menarik gitu. Ya. Kalau pakai ilustrasi ya seperti tadi ya, ilustrasinya tentara Inggris terdesak. Tapi yang digambarkan kan tank lagi maju, kan tidak nyambung dengan konteks yang dibicarakan. Ya. Jadi kalau bisa nggak usah pakai gambar, kecuali gambar orang ya. Gambar-gambar itu yang paling utama bagaimana kalian bisa membuat PPT yang menarik, skema-skema itu. Ya gitu ya. Jadi pendahuluan, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa yang dari kelompok ini, dari masing-masing kelompok. Ya. Jadi nggak usah tentang dampaknya ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Mungkin kalian juga akan siap-siap untuk kuliah lagi.